Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini kami bisa mengambil waktu dalam beribadah kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati kami pada sore hari. Setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan yang datang kepadamu dengan kesungguhan hati pada sore hari ini. Biarkanlah ibadah kami berjalan dengan baik ya Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Orang-orang yang jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau yang menyertai senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami pada sore hari dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini memuji muliakan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, segala roh-roh yang ingin mengganggu ibadah kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya kuasa-Mu Tuhan yang boleh memenuhi, bertata atas puji-pujian kami pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan berdoa, Takkan
tinggikan Tuhan pada sore hari ini. Kita tahu Dia sungguh baik. Oleh sebab itu Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Oh, kerinduan kami meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memuji-Mu, 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 memuji-Mu. Haleluya, 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 Engkau Allah yang kami puji, yang layak disembah. Kami tidak akan pernah berhenti memuji Engkau Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dahulu mengasihi. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu bagi kami, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Mari kita pelan-pelan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. In all the sing, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great
kasih Tuhan, Engkau sungguh besar, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Pada sore hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersorak-sorai demi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus membantu kita. Haleluya. Jamin hidupku
sampai dengan kemuliaan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah dengan sukacita memuji Engkau. Kami telah bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tibalah saatnya kami mau menyempurnakan ibadah kami dengan firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang akan mengarahkan kami Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keampunan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dan hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keampunan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Angkat tanganmu, katakan, oh Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidup untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku. Kami serahkan kepada hamba ini. Menyembah-Mu.
katakan Yesus, sebut namanya Yesus. Aku menyembah Engkau. Kau lihat hati, kau lihat hati setiap kami semua sore malam hari. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Dalam hidup ini hanya untuk kami siap dibentuk, kami siap Kau berikan pengertian yang baru untuk kehidupan esok, kehidupan kami Tuhan. Biarlah kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus boleh selalu menyertai kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Mari kita buka kedua tangan kita sama-sama. Haleluya, mengucap syukur sore malam hari ini. Mengucap syukurlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukurlah, mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Saya pastikan bahwa Yesus berencana yang baik, yang indah, yang besar, yang luar biasa. Haleluya, mengucap syukurlah sore malam hari ini. Mengucap syukurlah sore malam hari ini. Maka rahasia firman Tuhan, rahasia ibadah itu boleh kita terima sore malam hari dengan kehidupan, dengan hati yang siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, mengucap syukurlah, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih, katakan Kau besar. You are mighty Lord God Jesus, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. I know who you are, and I know who I am, Lord. Hallelujah. Engkau besar, Engkau besar, Engkau dahsyat. Mari, mari, mari agungkan Dia. Mari agungkan Dia. Oh, haleluya, haleluya. Jiwa kami bergelora, jiwa kami bersemangat untuk memuji Dia. Jiwa kami bersemangat untuk mengucap syukur, membangun mesbah korban ucapan syukur yang hebat di hadapan-Mu Allahku. Sebab Kau masih memberikan hidup buat kami semua. Itu tandanya kami izinkan pergumulan yang luar biasa di dalam nama Yesus untuk mempermuliakan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih supaya dunia melihat pekerjaan yang besar, pekerjaan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Kau mampukan kami, seberapa banyak kami yang hadir, dan kehidupan kami selama sepekan yang sudah kami lalui. Apapun keadaan kami, tapi Kau sanggupkan kehidupan kami untuk tetap boleh menjadi berkat buat kehidupan yang lain. Amen. Kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Berfirmanlah sore malam hari ini. Selebihnya Tuhan, kami mohon kepadamu, tambahkan apa yang kurang, dan kurangkan apa yang bukan menjadi kehendak-Mu tersampaikan. Bila benar-benar hanya firman-Mu saja yang boleh kami terima di sore malam hari yang indah dan luar biasa yang dahsyat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Oh, musik tetap ya?
Sama musik tetap ya, haleluya. Ya baik, terima kasih. Singer boleh tetap dan nggak apa-apa, sini aja, singernya. Oke, haleluya. Ya baik, puji Tuhan. Ya daripada nanti mudah mandir ya, singernya tetap siap di sini. Nggak apa-apa kembali ya. Oke, haleluya. Baik, terima kasih. Saya bukan orang yang terkenal, tapi saya ingin menjadi pribadi yang dikenal. Yang suka katakan amin. Ada bedanya antara terkenal dan dikenal. Orang untuk menjadi terkenal mudah, tapi untuk menjadi yang dikenal itu tidak mudah. Ya, karena terkenal prosesnya bisa pendek. Ya, Anda buat sesuatu sensasi, langsung terkenal viral, langsung. Ya, tetapi menjadi dikenal sebagai apa itu perlu proses. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Hari ini kita dengar beberapa waktu yang lalu ada visi dari Pak Gembala dan Ibu Gembala, ya, selaku top manajemen di tempat ini, ya, selaku pimpinan sidang di tempat ini memberitahukan bahwa kita akan bersiap untuk gereja menjadi besar. Yang dikatakan amin. Itu sebuah proses, nanti akan dikenal di GKI Pos menjadi gereja yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat yang siap memberkati secara hebat. Yang dikatakan amin. Yang dikatakan amin. Yang setuju beritahu kiri kananmu, setuju. Beritahu kiri kanan, setuju, gitu ya. Beritahu kiri kanan, katakan setuju. Belakangmu ditolak, beritahu setuju. Setuju kan? Setuju? Setuju? Singer, tos. Kita berikan tepuk tangan sama-sama teman-teman. Haleluya. Yuk kita belajar firman Tuhan ya. Suka katakan amin. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Katakan sama-sama. Belajar firman. Katakan belajar firman. Saudara dan saya sebagai pembelajar firman, ya, sama posisinya. Saya pun juga pembelajar firman. Ya, saya Stevie Budi. Ya, kalau ketemu panggil aja Stevie. Ya, mudah dekat dengan nama artis terkenal Stevie Wonder. Jadi kalau lupa namanya pasti ingat Stevie Wonder. Ini Stevie Budi, gitu ya. Dekat, ya. Stevie pasti ingat, ya. Jangan panggil gitu, jangan dong, ya. Panggil Stevie. Oke, baik, puji Tuhan. Senang berada di tempat ini. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang luar biasa, jemaat yang siap selalu untuk diberkati Tuhan. Yuk, sesama pembelajar firman Tuhan, ya. Ada yang berkata demikian, sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Artinya apa? Ya, tidak boleh saling menghakimi. Ya, katakan, ya saya pembelajar kok. Ya, belajar semuanya. Gak ada yang sempurna. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Ya, sempurna? Sempurna? Nggak sempurna. Ya, kita semua tidak sempurna, tapi disempurnakan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Baik, saya mau tanya dulu nih sama Kang Pius. Ya, kita mau santai saja karena cara belajar yang baik itu cara belajar yang santai. Amin. Beri senyum dulu. Buka sedikit, beri senyum. Buka sedikit, beri senyum kiri kanan. Buka sedikit, beri senyum sebelahnya. Senyum gitu ya. Ya, santai. Ya. Oke, baik. Kak Pius, ada rangkuman khotbah minggu lalu yang hidup penuh kejutan masih tersimpan? Masih bisa ditayangkan? Oh, yang di sini nggak ada, di laptop ada ya? Oke, baik. Ya, jemaat yang sudah tercatat nomor handphonenya nanti bisa akan dikirim, ya. Nah, khotbah khususnya khotbah berseri karena khotbah saya khotbah berseri, ya. Oke, baik, puji Tuhan. Judul khotbahnya adalah secara tema besarnya hidup yang penuh dengan kejutan. Hidup yang penuh dengan kejutan. Ya. Siapa di sini ingin hidupnya penuh kejutan? Angkat tangan sama-sama. Angkat tangan sama-sama. Siapa di sini hidupnya ingin penuh dengan kejutan? Amin. Haleluya. Kita semua tuh ingin dikejutkan. Orang terkejut itu enak, ya? Betul ya? Iya. Saya tiba-tiba jebol jeketek itu paling enak ya. Paling enak banget ya. Tiba-tiba loh dapat berkat yang demikian. Tiba-tiba loh demikian. Tiba-tiba, ya kejutan. Hidupnya penuh dengan kejutan. Nah, untuk mengisi hidup yang penuh dengan kejutan, kita akan belajar 4 hal. Itu sudah saya sampaikan di dua minggu sore yang lalu. Yaitu kita akan belajar 4 hal.
yaitu yang pertama kita akan mengenal Tuhan lebih dahulu. Saya berharap semua bisa punya catatan ya, untuk 2 Rabu lagi mungkin Pak Gembala ya. Ya, saya akan berikan kertas nih supaya semua bisa mencatat. Ya, satu persatu siap jemaat. Ya, jika Ibu saya bagikan kertas untuk mencatat ya. Satu, mengenal Tuhan, pembuat mujizat. Yang kedua, kita harus setuju dan paham tentang waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita perlu punya, untuk hidup penuh kejutan, kita tuh harus perlu punya adanya identitas baru, the new identity. Ya, identitas baru. Yang keempat, yang terakhir, kita harus perhatian terhadap lingkungan kita. Ya, sudah saya jabarkan untuk keempatnya secara general, ya. Dan mulai sore hari ini saya akan masuk pada tema subnya yang pertama, yaitu mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal Tuhan, nah ini dia, ya. Kita perlu di dalam kehidupan kita benar-benar untuk concern, ya. Karena dikatakan mengenal Tuhan pembuat mujizat, ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan tentang mujizat lebih dahulu, bahwa kehidupan kita itu sebenarnya kehidupan yang bisa mendekatkan diri kepada mujizat. Ya, sekali lagi saya katakan, Pak, kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya kok jauh tidak pernah menikmati mujizat Tuhan ya. Ya, itu loh Pak, orang itu loh sering banget dapat mujizat Tuhan, sering banget, dikit-dikit mendapat mujizat Tuhan, dikit-dikit mendapat mujizat Tuhan. Ya, setiap kesaksian mendapat mujizat Tuhan, setiap kesaksian mendapat mujizat Tuhan. Saya kok jauh Pak ya. Saya ini bahkan dikatakan tidak pernah. Ya, kalau ada di tengah-tengah kita pada sore malam hari ini, ya, yang mengalami kehidupan yang stagnasi, tidak menarik, ya, hidup dengan Tuhan, bergereja, beriman, berkeyakinan, tetapi tidak menikmati mujizat, itu rugi besar. Yang dikatakan amin. Yang dikatakan amin. Ya, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan tentang doa lebih dahulu. Ya, tentang doa. Nih, tentang doa ya. Doa itu sebuah esensi kekuatan. Yang dikatakan amin. Ya, doa itu kekuatan loh. Ya, doa itu kekuatan. Doa itu sesuatu permohonan. Yang dikatakan amin. Nah, coba kalau kita belum mengenal Tuhan, di dalam doa kita itu menjadi doa yang membosankan. Hari Rabu itu ada ibadah doa malam. Dan ketika kita semua dalam kehidupan ini mengisi kehidupan kita dalam pengenalan kita pada Tuhan kurang, maka doa-doa kita menjadi doa yang membosankan. Ibadah kita ibadah yang ngono-ngono wae. Di dalam memuji Tuhan, kalau tidak mengenal Tuhan, yang ngono-ngono wae, biasa. Bahkan lebih enak nonton drakornya, lebih menarik nonton sesuatu yang bisa menyenangkan hati. Tuhan di nomor 2 kan. Nah, saya ingin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, doa hanya satu aja saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Ya, pengertian di awalnya, doa itu sebuah permohonan, sebuah dialog, D-O-A, dialog, D-nya dialog, O-nya orang dengan Allah. D-O-A, dialog. Dialog itu kan monolog ya. Dialog itu bercakap-cakap. Yang suka amin. Ya. Nah, kalau kita mengenal Tuhan sebagai patung, kita cuma ngomong doang. Ya Tuhan, tidak pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Sih? Setuju? Nah, contoh ya, menariknya dalam doa kita. Ya, saya akan analogikan. Kalau hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Jokowi, saya yakin keinginan saya tidak cuma sepeda. Setuju? Sepeda di awalnya, siapa mau sepeda? Saya pasti angkat tangan. Tapi setelahnya Pak, saya mau bertemu. Apa? Ngomong-ngomong sama orang besar. Itu esensinya, hidup saya akan jadi besar. Setuju? Amin? Setuju? Ketika saya bercakap-cakap dengan hanya orang yang biasa, hidup saya akan jadi biasa. Yang suka amin.
Tentunya ketika saya bercakap-cakap dengan beliau, tidak saya isi dengan omongan obrolan yang pasti ada sebuah permohonan. Dan saya sampaikan, he is number one. He is presiden. Ketika saya bercakap kepadanya, mendapatkan perhatiannya, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Amin. Nah, demikian juga ketika kita mengenal Tuhan dalam doa. Itu sebabnya saya ajak kita semua Rebo sore jam 7. Saya kata masih sore, bukan malam. Ya, jam 7. Karena bisa nanti dilanjutkan doa semalam suntuk. Maybe. Tapi sana hanya diselesaikan jam 9 ya. Jam 9. Ya. Kenapa? Begitu indahnya kita bercakap-cakap di dalam ibadah. Nah, ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan luar biasa, maka dalam hidup kita bukan hanya saat di gereja menarik. Wow, ibadah pujiannya menarik cuma di gereja. Tapi di rumah, everywhere, every time, ketika kita punya belief, kepercayaan kita, pengenalan kita pada Tuhan yang luar biasa, maka hidup kita akan berubah. Yang sudah tanamnya. Ada kesemarangan, orang dikatakan antusias. Kok bisa Pak ya semangat terus? Ya, bukan karena sayanya, tetapi karena Tuhannya yang suka tanamnya. Amin. Haleluya. Ketika saya berdekatan dengan Jokowi senantiasa, kebetulan sekarang ini Presiden Jokowi. Ya, wow. Hidup saya jadi hidup yang bangga. Ya, Anda tahu, saya spraynya Semeru 1. Itu aja bangga luar biasa. Kenapa? Dia yang dihubungi. Bapak Wonten. Itu saya spraynya Kapolda. Semeru 1, Bapak Wonten. Yang dihubungi beliau Temundi. Oh, Esa Pak, buat Wonten. Oh ya, sampai Wonten. Sekedar Pak, kalau tinggalin, jangan balik. Ya, sama sih. Itu bangganya luar biasa. Nah, kita kepada Tuhan ditanya, who is Jesus? Oleh sekitar kita dan kehidupan kita. Kita sudah dibangga pribadi yang luar biasa. Itu kata amin. Ketika kita sudah mengenal Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Sehingga cara kita memuji, cara kita beribadah, cara kita memberikan perhatian kita, cara kita merespon dalam ibadah kita dengan hati, kekuatan dan segenap jiwa kita, that's different, berbeda. Ya sudah amin. Ada yang datang ibadah, datang dan pulang sama. Ada yang datang pulang malah ngenes. Ada loh. Ya, sekelompok. Saya minta maaf, saya tidak cerita saya seorang ibu ya, ibu wanita ya. Tetapi memang ya individu yang lebih rohaniawan memang wanita ya. Coba dihitung di gereja lebih banyak wanita atau pria nih? Itu banyak wanitanya. Ya, nah ini kebetulan ibu-ibu. Ya, selesai doa puasa, saya mulai doa puasa. Ya, ada ibu ngomong begini kata saya. Ya, Pak itu loh Pak. Itu kalau datang gereja Pak, pulang mesti nangis. Oh puji Tuhan, ada pertobatan. Bukan Pak, bukan pertobatan, ngenes Pak. Kenapa? Di gereja tidak mengenal Tuhan, tapi hatinya hati yang bersaing dengan yang lain. Sepatunya ibu nyari, kok enggak ya? Ya, itu lebih diberkati. Ya, mobilnya ganti, aku enggak. Sekelompok ini sekelompok ibu-ibu. Selalu demikian. Dan pulang bukan mendapatkan berkat yang besar, tetapi mendapat kutukan dalam kehidupan. Apa? Cara mengenal Tuhan yang salah. Cara kita mendekat kepada cara yang salah. Sehingga dalam ibadah yang seharusnya mengandung rahasia yang besar, hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, hidup kita mendapat sesuatu yang berbeda, tapi tidak mendapatkan. Nah, pada sore malam hari ini, untuk mendapat hidup yang penuh kejutan, ya, yuk tolong tayangkan, ya. Kita akan belajar pada kesempatan sore malam hari ini, yaitu sesuatu yang boleh kita kembangkan dalam kehidupan ini, yaitu kita mengenal Tuhan pembuat mujizat itu. Yuk kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-6.
Bisa diklik di F5. Ya. Gak bisa tampil? Gak bisa slideshow? Oh, gak bisa. Oh, yes. Oke, kalau itu biasa aja. Ya, mungkin harus di restore lagi ya. Oke. Mengenal Tuhan, kalau gitu bisa digedein deh, supaya kelihatan jemaat. Bisa di zoom, bisa. Oke. Ya, mengenal Tuhan sebagai pengantara supaya hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Ya, mengenal Tuhan Yesus sebagai pengantara supaya hubungan antara kita dengan Allah itu dipulihkan. Ya, yuk kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Bisa ditayangkan ayatnya? Gak bisa, ditayangkan gak bisa. Oke, yes. Yuk saya akan bacakan untuk ayat yang pertama. Bapak Ibu semua, nah itu pentingnya kita bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab, amin, tolong dibuka. Kalau tidak bawa Alkitab, lihat sebelahnya. Oke. Kalau sebelahnya enggak bawa Alkitab, lihat sebelahnya lagi. Ya, kalau sebelah enggak bawa, silakan Anda berkelompok. Haleluya. Sekarang memang jarang yang bawa Alkitab ya. Bawa handphone, ya, handphone dalam adanya ada Alkitab. Kalau ada, gitu ya. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan lebih dahulu keseluruhan semua. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat yang pertama. Anak-anakku, hai, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu, apa katanya? Jangan loh ya, jangan berbuat dosa. Nah, ini indahnya. Ya. Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semua, ketika kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bukan bentuk intimidasi, that's from Bible. Itu ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kabar sukacita. Yang saya katakan amin. Haleluya. Ketika firman Tuhan hanya mati di sini, berhenti kepada jangan berbuat dosa, kemudian stop sampai di sini, itu bukan firman. Ya, itu ancaman. Tetapi indahnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang saya dan saudara kenal, ada yang begitu indah, luar biasa. Dikatakan di sini kata namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ini dia, Yesus Kristus yang adil. Yang berikutnya, ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa, for all. Ya, untuk segala dosa kita, yang bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yang berikutnya, ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya, ini dia, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, yang ada apa Pak? Kebaikan. Yang baik belum tentu benar. Yang benar itu pasti baik. Jangan tertipu oleh hal ini. Ya, oke. Yang ayat yang kelima selanjutnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. Kata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, di dalam Dia, ia wajib, katanya, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang saya katakan amin. Haleluya. Ada 6 ayat pada kesempatan sore malam hari ini kita mau belajar
mengenal Allah. Ini masih seri mengenal Allah yang ringan. Ya. Next, di pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan bahwa Tuhan itu bukan kebenaran yang untuk dipelajari, tetapi kebenaran yang untuk dihidupi. Banyak kita semua belajar teologi, Allah, belajar tentang kealahan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Tuhan bukan untuk dipelajari. Jadi true, kebenaran itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk dihidupi. Yang sudah dalam ya. Haleluya. Untuk itu pada kesempatan sore malam hari ini, di awal yang sederhana ini, yuk kita masuk pada tahapan step by step. Ya, saya minta kunci Pak. Ya, ada lagu yang luar biasa mengingatkan pada kita semua. Yesus Tuhan dan Allah kami. Singan oke bisa? Yuk, haleluya. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan, amin, segalanya, oh ya, oleh karena kehendakmu. Bawa pengenalanmu pada Tuhan, pujikan pujian ini, semuanya itu. Kita sama-sama katakan, oh sana, terpujilah Tuhan. Sebut namanya Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ketika kita semua memiliki pengenalan akan ayat ini, maka cara memuji kita pasti berbeda. Bayangkan sekarang, mana di antara kita yang tidak pernah berdosa? Paulus mengatakan bahwa aku berkeinginan baik, tapi yang keluar itu yang jahat. Mana bisa kita mempertahankannya kebenaran itu? Untuk kita ucapkan, untuk kita lakukan, itu yang terlihat. Apalagi yang kita pikirkan orang lain tidak terlihat, untuk merancang mereka. Orang kelihatannya baik, tapi berdiplomasi. Di belakangnya terlihat sesuatu yang buruk. Apakah kita tahu? No. Bagaimana kita mempertahankan semuanya? Nggak mungkin untuk kita mempertahankan semuanya kebenaran itu, untuk bisa kita hidup keseluruhan. No. Nanti nggak ada. Ya. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hati kita ini bergetar dengan pengertian, kalau yang saya miliki adalah I need you Lord. Saya membutuhkan Engkau. Saya sangat membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau Yesus, aku tidak mungkin bisa bersekutu kembali dengan Allah yang menciptakan kehidupan saya, dengan Bapa. Nggak mungkin. Kan dikatakan di dalam ayat ini, dan Yohanes 1, Yohanes 2 mengatakan, memberitahu kita semua bahwa Tuhan Yesuslah sebagai pengantara bagi kehidupan kita semua. Yuk kita lihat ayat yang kedua. Ditayangkan. Ya, pertama dan ayat yang kedua. Tayangkan slide-nya. Ya, tayangkan slide-nya. Dikatakan di sini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Bisa lihat ya, Pak? Ya, PowerPoint-nya tadi ya. Oke. Ya, yang slide kedua. Next ya. Ya, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini dia. Poin berikutnya yang saya ingin sampaikan, bahwa Yesus yang kita kenal bukan Yesus yang tidak adil. Yang saya katakan dengan amin.
Coba kunci A, Pak. Kalau tidak usah kunci A. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala bangsa, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Oh ya, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Yesus Allah yang adil. Ya, sama-sama katakan Yesus Allah yang adil. Yesus Allah yang Sekali lagi, Yesus Allah yang adil. Yesus Allah. Pertanyaan sekarang, adil menurut siapa? Adil menurut siapa? Menurut kau dan aku? Itu yang sering kita pasangkan kepada Yesus. Kenapa Tuhan dia diberkati? Kenapa aku enggak? Aku lebih ke gereja, aku lebih, aku sudah di single, aku sudah di soliter, aku sudah begini, aku sudah tidur di gereja, aku sudah berpuasa, aku sudah kenapa hidupku cuma begini? Kau Allahku yang adil, Kau Allahku. Kenapa Tuhan aku masih menikmati hal-hal seperti hari ini? Why? Kenapa nilaiku turun bukan naik? Kenapa aku bukan jadi the best? Why Lord? Why Jesus? Why? Saya sampaikan, keadilan Tuhan bukan keadilan kita. Kenapa gajiku masih sekian? Sementara temanku tidur enak. Kenapa aku bekerja di sebuah perusahaan yang mempunyai budaya jauh dekat di kota? Why? Selalu bertanya dengan keadaan, menimbang dengan keadilan. Saya sampaikan, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu Tuhan punya keabsolutan. Yang sudah tahu. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah menerima dari setiap keadilan Tuhan. Yang sudah tahu. Ya. Saudara pikir saya tidak punya masalah. Oh, saya ketawa terus ya, tersenyum ya. Ketika saudara saya beritahu masalahnya, saudara bisa ikut nangis 7 turunan. Ya, dari sisi finance, oh, ya. Tapi kenapa saya tidak mampu memmasalahkannya? Karena saya yakin saya punya Allah yang Kau Allahku yang adil, amin. Kau Allahku yang kuasa, haleluya. Sehingga setiap hari saya lalui dengan hati yang mampu untuk mengucap syukur. For the next, kita akan belajar ya, untuk memiliki hati yang bersukacita dan mengucap syukur dalam pengenalan pada Tuhan. Untuk yang ketiga, nanti pertemuan yang ketiga, masih mengenal Tuhan, supaya saudara dan saya hidupnya penuh dengan kejutan. Coba ketika hati saya ini berang, hati saya ini hanya menimbang dengan keadilan pribadi saya, saya sampaikan, hidup saya akan jauh dari kejutan. Akan jauh dari kejutan. Kenapa? Saya tidak sanggup untuk menerima berkat-berkat yang baru. Haleluya. Untuk subtema yang ketiga, kita harus punya identitas yang baru. Saya sampaikan bahwa Anda tahu bedanya lapangan pesawat terbang. Ada lapangan pesawat terbang internasional dan domestik. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Beda di mana? Domestik dan internasional. Beda di mana? Halo? Landasannya kenapa? Why? Dengan landasannya? Ayo, apa? Saya sampaikan, panjangnya itu berbeda. Karena pesawat yang hadir itu berbeda besarnya. Siapa di sini ingin berkat yang besar? Kalau katakan saudara sama-sama. Siapa ingin berkat yang besar? Katakan sama-sama. Katakan saya. Katakan saya. Tetapi saya siapkan landasannya untuk pesawat yang besar. You cannot. Life is experience.
sebuah pengalaman, saudara amin. Kemarin saya berbincang-bincang dengan Pak Nathanael, ya, dan saya berserta dengan Pak Edet ya, berbincang-bincang untuk bisnis. Ya, ada begitu pengembangan yang luar biasa. Kenapa kita takut berbisnis? Kenapa kita takut memulai sesuatu yang baru? Why? Ya, you are son of God. You know, kita, saudara-saudara saya adalah anak Tuhan. Yang sudah katakan amin. Saudara saya harus memiliki bisnis-bisnis yang luar biasa. Yang sudah katakan amin. Jangan bilang, Pak, saya ini pas-pasan. Yang pas-pasan itu yang enak. Yang pas butuh pas ono. Ya, yang berkelimpahan bingung cara menggunakannya, nggak bisa tidur. Bingung. Ya, hidup pas-pasan nggak perlu bingung-bingung. Ya, pokok butuh ono. Ya, Tuhan siapkan kenapa? Kau aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yuk jadi anak suami gue yuk. Ku anak raja, kita semua anak raja. Bertemu dengan orang dunia takut. Dia lebih pintar, dia lebih ganteng, dia lebih. Saya beritahukan, ya son of God. Yang suka amin. Ini bukan motivasi, ini kebenaran firman. Yang suka amin. Karena saya ingin sampaikan, motivasi bukan belum tentu firman. Tetapi firman Tuhan pasti ada motivasi. Karena setiap orang bertemu dengan Tuhan, pasti ada perubahan. Have a turning point. Amin. Haleluya. Nah itu sebabnya kesempatan malam hari ini, yuk kita mengenal Tuhan membuat mujizat ini dengan baik. Nah ada orang yang merasa bahwa, aduh aku sudah berdosa, tidak layak. Itu loh dakwaan iblis. Udah mati, mematikan. Bahkan ada pendeta yang mengiyakan. Ya sudah, kamu skos, kamu diam aja, berdiam diri, hilang. Tidak percaya? Bagus disiplin organisasi, saya setuju. Tapi disiplin pribadi harus tetap berada pada jalurnya Tuhan. Yang suka tanam di dalam Tuhan, there's have a growth. Tidak bisa berdiam diri. Yang suka tanam. Nah, saya sampaikan bahwa di ayat yang pertama, yang kedua ini sungguh sesuatu yang memberikan kita semua pengertian bahwa kau dan aku hidup yang unlimited. Kok bisa? Iya, ini dia. Disampaikan di ayat yang pertama, yang kedua, dikatakan demikian. Memang ada larangan untuk berbuat dosa. Dilarang ya. Jangan berbuat dosa. Ini yang pertama dulu. Jangan berbuat dosa. Sekali lagi sampaikan, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Yuk, beritahu kiri kanan. Dilarang berbuat dosa. Pakai gini ya, diangkat dulu ya. Diangkat ya, dilarang, diangkat. Yuk, beritahu. Kau dilarang berbuat dosa. Yuk beritahu, dilarang berbuat. Ini kita kasih tahu, nih dilarang. Kau dilarang, master dilarang berbuat dosa. Saling mengingatkan, amin, amin. Ini firman Tuhan. Dikatakan larangan untuk berbuat dosa. Jadi video yang berikutnya ini loh. Namun jika berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai, jangan lupa, you have a power of God. Kau dan aku memiliki kuasa Tuhan. Yang sudah tahu namanya? Kuasa apa itu? Kuasa untuk datang kembali kepada, supaya kita dibenarkan. Yang sudah tahu namanya? Kepada siapa? Kepada Bapa dan diterima. Kepada Bapa langsung tidak diterima. Kenapa? Kita disiapkan seorang pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah tahu amin? Haleluya. Itu sebabnya kau dan aku jangan lupakan dia. Inilah tanda-tandanya. Itu dia. Ya. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta, pasti ada tanda-tandanya. Betul?
Ya, periasnya lebih oke. Ya, biasanya pakai, sekarang pakai, ya, pasti ada have a different. Nah, ketika kita semua mengenal Tuhan dengan baik, pasti ada tandanya. Tandanya apa? Hidupnya bersemangat. Satu, menjauhi dosa. Yang kedua, jika berbuat dosa, ngomong sama Tuhan. Ini saya sampaikan. Ya, pengenalan akan Tuhan adalah pribadi. See? Amin. You and I tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. How to? Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Kenapa? Karena dosanya sendiri-sendiri. Ada dosa jamaah. Ya, itu dosa nyontek itu. Saya masih ingat. Saya kalau tidak nyontek seorang diri, saya dihakimi. Kamu ini goblok, kamu ini cak. Ya, kenapa tuh? Saya berbuat baik. Saya menuruti firman Tuhan, tidak nyontek, tidak mencuri. Ya toh, saya mulai SMA kelas 1 tidak mencontek. SMP jago. Ada have a turning point. SMA, mulai SMA 1 sampai SMA 3 tidak pernah mencontek. Ya, dan saya masuk 3 besar. Aneh ya, nyontek nggak pernah masuk 3 besar. Ya, nah ketika saya tertulis 10, di rapot tertulis 10. Nggak nyontek. Tapi dimaki-maki oleh teman yang lain. Kenapa? Dosa jamaah. Kalau nggak nyontek, ya, nggak afdol. Harus nyontek. Ya, nah saya sampaikan, dosa kita masing-masing, diem aja, bisa berbuat dosa. Kapan dong? Mau itu mandek baik, ngomong terus. Saya nggak tahu, kelihatannya diem, dengerin, manduk-manduk, dan mari, ya, ada yang ngomong, saya beritahu, saya gedabus bukan gedabus, firman Tuhan suka tanamnya. Haleluya. Dosa dia macam kerasa nih orang itu. Ya. Saya pernah sempat sampaikan di di kelas present worship, ya. Judi tidak perlu mewah. Judi tidak perlu mewah. Loh, saya pernah bersama-sama dengan teman-teman kok. Teman-teman karena saya seorang kader partai ya, saya bersama-sama dengan besok dan bahwa saya duduk bareng dengan maaf ini pengemudi becak ya, duduk bareng, ngopi bareng, cangkruk gitu ya. Dan mereka judinya sederhana nih. Ya, naruh uang 10.000, mari ini sing lewat motor dan sebelah motor. Sederhana Pak. Ya, lewat motor aku menang, ayo. Yang lewat sebelah motor, ayo menang. Saya heran. Loh, judi sederhana banget ya. Kenapa? Masuk surga kok sebenarnya sulit. Semua mempersulit siapa? Pendeta. Yang mempersulit siapa? Gereja. Kasih aturan yang semua rupa. Saya sampaikan, Kau Allahku yang adil. Saya sampaikan bahwa Yesus ketika disalib, di sampingnya saat itu bertobat masuk surga. Sebab dia Allah yang adil, terabsol keadilannya, dan bisa kita lawan. Tuhan, aku sudah Kristus keturunan. Siapa suruh? Ini baru kenal Tuhan, bertobat, kok bisa selamat? Komplain. Kan Allahku yang adil. Ketika kita tahu ini semua, penghakiman jauh daripada kita, pada sesama. Yang saya tanamkan, sehingga fokusnya on Jesus. Bukan fokusnya pada yang lain. Kenapa dia lebih diberkati dengan kegantengan, dengan kepandaian, dengan kemewahan, dengan kekayaan? Kenapa aku? No. Hidup kau dan aku adalah hidup yang luar biasa. Yang saya katakan, yang kau hidupi hari ini, kau dan aku ada hidup yang luar biasa. Hai istri, hai suami, hai anak, saya sampaikan, keadaanmu hari ini ada keadaan yang hebat. Yang saya katakan, yang saya katakan, amin. Amin kok abot ya. Lah piye utangku sik akeh. Siapa suruh utang?
Tuhan suruh tangga. Untuk makanan dan minuman, pakaian, tempat, Tuhan cukupkan. Gak usah khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tapi yang kita khawatir adalah keinginan kita, bukan kebutuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu yang adil, pertanyakan. Yang sedang kau komplainkan, itu keinginan atau kebutuhan? Maka kau akan tahu. Sehingga hidup kita, bahasa Jawanya akan semelek. Nikmat. Hidupnya indah. Hidupnya bersyukur, mudah. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Amin. Haleluya. Ini mic-nya mati lagi, ini kok kembali. Oh, kanunya habis. Ya, oke, baik. Ini masih ada satu. Ya. Nah, ketika kita menghidupi ayat ini, Kau Allah yang adil, enough. Cukup untuk semuanya kita bisa mengucap syukur. Amin. Kenapa? Keadilan Tuhan tidak perlu kita pertanyakan. Dan hidup kita adalah hidup yang boleh mengerti, terarah oleh keadilan Tuhan. Dan ketika kita mengerti akan keadilan Tuhan, menghakimi sesama itu kan jauh. Saya mau tanya sekarang, ketika kita berselisih dengan orang lain, yang salah siapa? Halo? Pernah berselisih? Pernah? 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 Yang salah siapa? Berselisih? Gegeran sama orang, yang salah siapa? Yes. Ayo, yang salah siapa? Hah? Di mana letaknya? Dua-duanya katanya, dua-duanya di mana letaknya? Oke. Ketika kita memahami firman Tuhan, maka logika kita akan terarah kepada firman Tuhan. Yang suka kanan. Saya sampaikan, ketika kita mengerti logika yang lebih, logika yang luar biasa, firman Tuhan, maka banyak kita logika di muka bumi. Lihat orang bertengkar, lagi salah. Satu lagi, eyal-eyalan itu butuh dua orang. Nek eyal-eyalan satu orang gila. Yang cemen, agak gila ya. Dua orang. Lah kamu gitu, lah kamu deh, ya kamu. Sama kan? Coba diam aja. Selesai kan? Yang tidak kuat apa? Telinga apa? Nggak kuat, panas Pak. Ya. Nah, saya mau pakai pengertian ini. Lebih banyak menyampaikan firman Tuhan atau ocehan orang? Ya. Hati-hati ya. Hari-hari ini saya sebut sedikit tentang iri hati. Iri hati itu bisa hadir tanpa kita minta ya langsung. Jadi ya, bagi pecinta medsos, media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, kalau ada temu kita sama-sama buka di Instagram, sudah pergi ke Switzerland, Selandia Baru, pernah pergi, amit-amit aku lamongan belum loh. Iri hati, jadi korupsi itu pasti gue lihat ya. Sudah tidak punya, bisa menghakimi. Lupa, kau Allahku yang adil, lupa. Nah yang pergi ke Selandia Baru, ya pernah membiayai orang untuk pergi ke Lamongan. Lah kita kalau kaya sendiri.
Mana diberkat menjadi berkat? No, tidak ada. Itu sebabnya ketika saya berkeuangan, saya setuju pada diri saya pribadi. Untuk apa? Share berkat. Karena diberkati itu jadi berkat, supaya keadilan Allah semakin datang pada kehidupan saya. Oh, saya ini diberkati gak untuk mewah-mewahan kok. Saya ini diberkati itu berkat yang lain. Kau Allahku yang adil, datang berkatnya. Piu. Tidak diminta, datang. Ada orang minta samping. Tidak. Coba perhatikan. Kau Allahku yang adil. Enough. Amin. Nah, ketika kita semua mengerti hal ini, maka untuk sebuah penghapusan dosa sekalipun, Yesus sanggup karena Dia adil. Yang sekarang amin. Satu mengata bahwa kamu selalu ngerepotin aku dengan ide-ide yang baru. Oke? Nah, di dalam pertentangan ini saya sampaikan banyak trik yang akan terjadi. Terus diem-dieman. Pria kan biasa punya duit lanang. Diselempit ditaruh, ya. Dosa nggak? Enggak, pembenaran. Kenapa? Tidak ada keterserangan. Itu dia, saya sampaikan. Nah, suami istri ini datang ke seminar. Ya, Ulan ngomong begini. Ya, suaminya ngomong begini. Tuh, besok datang lagi. Itu jamin. Stevie Wonder the best. Jamin kenapa? Mengiyakannya. Istrinya ngomong, kau mau, datang dewi. Kenapa? Tidak dapat pembelaan. Hari kedua, waktu ketika dia tidak hadir, istri tidak hadir, saya bicara tentang wanita on business, women on business. Pulang, suaminya ngomong gini, wah impas aku, tapi untung kamu tidak datang. Nah, saya sampaikan, banyak orang tidak mencari solusi, tapi mencari pembenaran. Dimanapun saudara datang, zero. Kenapa? Yang saudara cari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Nah, ketika dibukakan bedah buku, wah ini bagiannya Pak Nathanael, bedah buku, gitu ya. Kalau bicara soal bedah buku, ampun deh, sama Pak Nathanael ya. Pendekatan empirisnya, wow. Ya, ini dia. Ketika kita bedah dengan kebenaran, kita kan harus menjauhkan diri dari pembenaran. Nah, kalau Allahku yang adil, itu kita harus mengerti dengan benar kehidupan ini. Bahwa Yesus itu yang kita kenal, itu sebagai pembenar kehidupan kita. Bukan pembenar yang biasa. Memang dia pengantara, tapi pengantara yang adil loh. Pengantara yang adil loh. Ya, jangan lupakan itu. Nah, ketika kita tahu tentang hal ini, maka dari itu, setiap kita tetap membutuhkannya, tetapi kita juga tidak menjauhkan dari karakter Allah. Itu sebagai Allah yang adil. Yang sekarang amin. Ya, yang berikutnya di ayat yang ketiga dikatakan demikian, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Itu dia. Ini yang pertama dulu. Ketika kita dikatakan, Pak, aku mengenal Tuhan. Bentar dulu. Kalau Anda tidak pernah mengenal perintahnya, menuruti perintahnya, ya, slide-nya Pak, slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Oke. Ketika kita tidak menurut perintahnya, maka dikatakan kita tidak mengenal Allah. Ya, untuk menuruti perintah Tuhan, turuti yang mana? Ngerti aja enggak. Taunya dari siapa? Dari pendeta, Pak. Apa itu saya sampaikan? Ya, ada baiknya kita semua mendengar firman Tuhan, ya, lewat radio. Ya, saya setuju. Lebih baik daripada mendengarkan suara-suara sumbang. Oke? Saya setuju. Tapi ada perlu diperhatikan lebih lanjut. Ya, apa itu? Ketika saudara dan saya hanya mendengar
firman Tuhan melalui radio entah pagi, siang, dan sore, saya sampaikan walaupun itu baik, tapi ada perlu ditingkatkan. Apanya? Saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Sebaik apapun yang saudara dapat firman itu belum tentu untuk saudara. Saudara pas-pas no diri. Kenapa? Ini, karena saya orang radio. Ya, ada yang memang sebelum memilih khotbah doa dulu. Tuhan mana yang saya siarkan. Tapi ada yang ikuti pendeta tren. Mana pendeta baru tren? Kan kita klasifikasinya manusia ini adalah pendeta besar, pendeta sedang, pendeta kecil. Pendeta kampung katanya. Coba hari ini, kalau yang datang, ya, Morris dulu. Oh, datang malah bahaya ya. Beliau sudah mau hadir. Nah, kalau itu hadir, demikian semua. Tuh gimana? Yang hadir berapa? Oh, ini penuh, full. Ini, full. Ya karena segini kan, Stevie Budi. Manusia memang membedakan pendeta besar, sedang, dan kecil. Nah, yang disiapkan pendeta gede, pokoknya yang populer. Dipilih tema khotbah enggak. Nah, kita mendengar itu bagaikan saudara membaca firman Tuhan begini. Tuhan, aku baca firman, dibuka, ditiup angin, kasih kipas angin, dibuka, oh ini pas, ini untuk aku, air. Sama kayak gitu. Untuk mengerti, menuruti perintah Tuhan, ada pengenalan secara pribadi apa? Baca firman. Yang suka tanam. Itu sebabnya nanti Pak Tuhan punya program. Ada PA, betul Pak Kepala ya? Pendalaman Alkitab, supaya kita semua paham tentang Alkitab. Soalnya saya harus didewasakan di gereja ini yang suka tanam. Haleluya. Ada pendalaman Alkitab untuk mengerti perintah Tuhan. Ketika kita mengerti perintah Tuhan, kita membaca Alkitab minimal deh handphone yang ada Alkitab. Tapi banyak, saya cek karyawan yang ada, ini di sono nih, ya di sebuah perusahaan nih, di persekutuan perusahaan, ya, saya langsung cek, ya, ada 120 orang, saya ambil liternya, duduk depan, bagi 12, 10, saya langsung cek barisannya, kekuatannya, handphonenya ada Alkitab nggak? Ada nggak faktanya? Setiap kali rutin ada ibadah di perusahaan itu, ya, tetapi hanya 10% handphone yang ada Alkitab. Terus saya mau tanya, memang di mobil ada Alkitabnya? Buatan. Dan saya mau tanya, bagaimana bisa mengerti akan perintah Tuhan? Kenapa? Tidak bisa. Amin. Ya, ini bukan untuk guru mengerti, membaca firman Tuhan. Bukan hanya untuk guru, bukan untuk pendeta, tetapi kita semua yang berkata bahwa saya mengenal Tuhan. Itu tandanya harus mengerti firman Tuhan. Yang sudah tanam ini tidak bicara tentang gender, usia ya. Entah Anda usianya berapapun juga, saya ingin sampaikan, Anda yang sukses, Anda yang berubah hidupnya, cintai Tuhan, dan tandanya jelas, mengerti akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Pak, sulit? Enggak. Yang diambil sulitnya, siapa suruh baca raja-raja? Baca raja-raja. Pak Muhammad, Pak, siapa suruh baca Amsal? Bapak Ibu, mulai dari 2006, saya tidak ngerti kenapa Tuhan disiplin saya membaca pengkhotbah dan Amsal. Saya tidak ngerti loh. Saya diarahkan baca pengkhotbah dan Amsal, pengkhotbah. Saya heran, datang di ibadah, ibadahnya selalu saya dikasih, kalau saya pembicara, saya dikasih tentang Amsal, tentang pengkhotbah, tentang Amsal, tentang pengkhotbah. Saya tidak ngerti. 2008 saya diminta untuk mengisi acara Turning Point. Dan itu acara saya sendiri, Turning Point. Saya memberikan judulnya Turning Point Pertobatan. Tapi ketika saya mengatakan pertobatan, nanti pikirnya acara rohani. Ya, ini acara sebulan. Ya, pertobatan, tapi back to the Bible.
Ternyata yang saya gantikan adalah Pak Mario Teguh di radio itu. Beliau bicaranya filosofi. Nah, ketika saya tidak membaca Amsal, saya tidak ngerti. Ketika saya dididik oleh Tuhan 2006, ya, saya sempat bertemu dengan beliau, berbincang-bincang. Akhirnya saya ngerti. Oh, yang dimaksud itu ini toh. Ya, sampai hari ini, pointers yang saya kirimkan kepada beberapa orang sih mengatakan demikian. Pak, pointersnya Pak ini kalau dari dibaca berulang-ulang, kadang nggak ngerti saya, Pak. Minta berulang, kenapa? Filosofis. Ya. Nah, itu Amsal. Siapa suruh baca Amsal? Entar dulu, baca aja hal-hal yang sudah dikhotbahkan, baca ulang. Minimal itu dah. Sehingga larangan-larangan, perintah-perintah Tuhan itu kita mengerti. Nah, ketika kita mengerti hal ini, itu sudah merupakan tanda kita mengenal Tuhan. Yang kedua, dikatakan hindarkan untuk menjadi pendusta dengan melawan perintah Tuhan. Yang berikutnya akan meniadakan kebenaran. Itu kata firman ini. Ayat yang keempat katakan demikian. Ya, saya akan bacakan ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, baik, orangnya baik, tapi bukan sedang melaksanakan kebenaran. Saya mau tanya, Robin Hood itu baik gak? Ayo, ini sebuah pertentangan. Saya ditanya dalam sebuah PA, pendalam kitab, saya ditanya, Pak, Robin Hood itu baik gak? Bapak setuju gak? Mencuri untuk kemakmuran orang yang gak punya, baik gak, Pak? Nah, bingung kan jawabnya saya? Ya, saya tanya, kenapa kau berikan pertanyaan yang mematikan? Ada that question, that answer, ya, that statement. Kenapa kau berikan pertanyaan yang mematikan bagiku? Saya tanya begitu. Ya tolong ya Pak, saya beritahukan, saya tidak tentu bisa menjawab semuanya. Entar tunggu, saya juga perlu belajar dengan master saya. Ya, jadi saya ditanya, Pak gimana? Susah. Saya beritahukan, itu hanya kebaikan. Yang benar lah, tetap nggak boleh mencuri kok. Sih, haleluya. Nih, teman saya yang ngomong gini. Ya, ada orang amin. Amin. Teman saya ngomong gini, gak usah dikasih. Orang kok malas, gak usah dikasih. Orang malas, gak usah kasih. Nah, teman saya di sebelah ngomong gini, udah lah, boleh kasih apa? Ya, siojen lah. Ijen yang jen, siojen mana? Itu dah. Ya, kasih uang kecil lah, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, kasih lah, kasih. Terus gak usah, mana sok, nah gini. Suatu ketika saya makan di tempat yang agak oke punya, ada yang ngamen, hello, is it me you looking for? I can see your eyes, I can see you. Wow, lagunya indah sekali. Saya panggil Pak, sini Pak. Nyanyi 5 lagu ya. Saya tak makan. Ya, pulang teman saya kasih uang 100.000. Teman saya tadi yang bilang nggak boleh, saya beritahukan, ya berarti ini mendidik ini. Tadi tidak memberikan bukan karena pelit, karena ini mendidik. Saya tanya, loh kamu kok kasih cepet jeng? Kenapa kasih 100.000? Ya untuk lagu-lagu seperti itu kan harus belajar. Nah ini orang ini, nggak ada belajar, oh gitu ya udah. Ya itu kebenaran yang kau pegang, silakan. Yang penting kau lakukan dalam nama Yesus. Sih, bukan pembenaran, bukan hanya kebaikan, tapi kebenaran. Yang suka tanam. Haleluya. Yang ketiga, 3-5 ini, kita bisa menyempurnakan kasih Allah dalam diri kita pribadi. Saya baca ayat yang kelima. Yuk kita lihat sama-sama ayat yang kelima. Supaya kita paham benar, sore malam hari ini hidup yang penuh dengan kejutan. Jangan pernah putus pengharapan. Saya tidak mampu Pak, saya tidak bisa Pak. Oh, Son of God. Ya, dikatakan demikian ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Tetapi barang siapa, laki perempuan, besar kecil,
Saya tidak peduli kaya miskin, saya tidak peduli yang dikatakan itu cantik atau jelek, tidak peduli tentang itu. Tetapi satu hal yang sudah dilakukan, menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah yang kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi hal yang kecil ketika kita sudah menuruti firman-Nya, itu saja. Sudah sempurna kasih Allah dalam hidup saya. Nah, saya mau belajar melogikakan firman Tuhan. Karena kita diberi logika ini. Ya, diberi logika untuk mengerti firman. Oke, saya mau tanya, kampung itu sulit atau mudah? Memaafkan itu sulit atau mudah? Lihat masalahnya, sih. Itu biasa kan dalam seminar 50% pertanyaan jawaban demikian. Lihat masalahnya, Pak. Satu dari sisi keamanan, yang kedua dari sisi kebanyakan 50%. Paling mudah atau sulit? Sulit atau sulit? Memaafkan? Ini saya yang mudah. Sulit atau mudah? Sulit. Oke. Padahal Tuhan beritahu. Halo? Gampang memangnya. Gampang. Tetapi ketika kita menuruti perintahnya, lengkap sempurnalah kasih Allah dalam hidup kita. Saya logikakan. Pak, ngampuni supaya mudah gimana? Saya beritahukan. Ngampuni yang paling mudah adalah meniadakan kemampuan untuk membalas. Camkan baik-baik. Meniadakan kemampuan untuk catat itu dengan baik, supaya saudara memiliki kesuksesan dalam mengampuni orang lain. Meniadakan kemampuan untuk membalas. Saya mau tanya saja, siapa di sini ingin disebut sebagai orang baik? Angkat tangan. Siapa di sini ingin disebut sebagai orang baik? Angkat tangan. Belum ada. Orang buruk semua. Orang baik angkat tangan. Yang Yesus. Sudah mandi kan? Sudah. Ya, angkat tangan tiga tangan. Saya. Oke. Semua ini baru orang baik ya. Amin. Saya akan beritahu diuji. Orang baik itu kalau diburukin, dijahatin, reaksinya apa? Halo? Orang baik itu dijahatin tetap baik. Karena orang baik. Tapi berapa banyak kita menyediakan diri untuk berubah wajah, berubah penampilan, berubah kesan, ya, berubah brand pribadi kita, menyediakan diri ketika yang tidak sesuai dengan harapan itu hadir, kemudian kita meresponnya, bereaksi dengan hal yang tidak sesuai. Lah aku dijahati kok Pak, tak kasih tahu ya, semut itu dipepet, nyokot Pak, semut tuh dipepet, ya nyokot. Lihat-lihat masalahnya dulu Pak. Takut nih, tapi lihat-lihat, ya nih dikemplang setia notia ya, oke lah, setia notia enteng. Kalau sudah mulai kanipet ya, mulai cepet ya, novet ya, sapet ya, iya. Oh gak apa-apa, kalau aku banyak yang menyukai diriku, ya dilebut, gak apa-apa. Tapi sudah Pak, saya ini juga berhadiah gak laku. Ada orang mendekat, dilebut lagi. Yang rebut adalah sahabatku. Bisa ngampuni? Bisa? Pak, saya ini rela kalau dikhianati orang. Dan saya tidak kenal, itu orang gila. Pengkhianatan itu selalu datang dari orang dekat. Setuju? Ada Pak, saya dikhianati orang jauh nggak kenal. Rupanya agak gila bener ya. Saya dikhianati Pak, pasti orang dekat. Nah pertanyaan saya, mampukah kita bereaksi sebagai orang baik? Sebagai orang yang sudah mengenal perintah Tuhan, kita bereaksi sebagai pribadi yang mengenal Tuhan. See?
Mampukah kita? Itu sebuah pertanyaan. Nah, ketika kita sudah mampu, maka saya sampaikan, sempurnalah kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya ketika saya ingin, gak kuat Tuhan, gak kuat, saya gak mau melakukannya. Ingat ayat ini, supaya sempurna kasih Allah dalam hidup saya. Dikasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan menutupi semua kesalahan kita, karena Tuhan mengampuni. Nah, ketika saya melakukan perintahnya, besar kecil saya sampai yang saya lakukan, sempurna kasih Allah itu dalam kehidupan saya. Sempurna. Ya, dalam hal mengampuni, saya belajar banyak. Ya. Kalau saya nggak belajar banyak, ya, saya nggak akan hidup untuk menuruti firman Tuhan. Dan tanda-tanda mengenal Tuhan nggak ada. Ya, saya dikhianati orang banyak. Seringkali. Ya, ketika saya belum tahu ayat ini dan belum tahu aplikasinya, ya, ingatan saya, ya, masa lalu tentang persaingan perpacaran, itu masih tidak bisa saya lupakan. Saya kembali ke kota Solo, itu masih bencinya luar biasa. Kenapa? Ada persaingan yang luar biasa, rival yang hebat, dan kelihatan dia menang terhadap healing. Ya, tetapi saat firman Tuhan menjamah kehidupan saya, lagu yang adil, nyantai deh. Ketemu dengan dia, makan barengnya, ayo. Gak ada benci dulu, mau sudah. Dulu gitu. Sekarang, ayo makan bareng. Ada makan. Ya, karena saya mengerti, untung gak dapet dia. Dapat dia. Nah, meniadakan kemampuan untuk membalas, tapi tetap ingat, jangan melupakan ya. Saya berikan tips sore malam hari ini. Mengampuni orang jangan melupakan. Nanti kita jadi agak aneh. Ya, Bapak Ibu, saya beritahu ya. Orang pandai itu adalah orang mengingat. Setuju? Setuju ya? 1 tambah 1, 2 tambah 4. Nah, 4 kali 4, 16 bagi 2. Tambah kurang bagi bisa. Saya mau tanya, kelas berapa belajar? SD. Sekarang usia 18. Ya, paling belajar SD itu kelas ya usia 6-7 tahun. Ya, 10 tahun masih ingat. Pinter. Tambah kurang bagi 10 ulangnya. Pinter, aduh pinter, kamu kan ingat. Betul ya? Oke. Kang mau tanya, langsung dipraktek ya. Bu, ini ada di kelas special version nih, saya sampaikan. Masih ingat Bu lagunya? Balonku ada. Masih ingat Bu ya? Ya bukan sama saya. Balonku ada. Terus? Iya Bu, terus? Iya. Ya, oke, tidak apa-apa. Terus meletus. Semua sama-sama. Terus kita beri tepuk tangan dulu sama-sama semua. Ada ibu usianya berapa kok? 60, ya iya. 61. Ya, ibu belajar lagu ini kira-kira usia berapa? Kira-kira belajar lagu ini 10 tahun Bu ya? Belajar lagu ini ya? Umur 10 Bu ya? Oke, anggap umur 10 belajar 51 tahun masih ingat. Oke? Dan orang ingat itu dianggap orang yang pandai. Coba kalau belajar ulangan 10 soal, lupa kabel, ngengong. Nilainya 0, betul ya? Nah kita dengan orang yang menyakiti kita, ngomongnya, aku lupakan. Ya jangan. Tadi doa sama Tuhan, anehnya doa sama Tuhan, Tuhan beri aku melupakan semuanya. Loh katanya kamu yang tak pinter. Orang pinter ingatannya kuat. Amin. Jadi Tuhan bingung, kita kayak pinter, tak kayak goblok. Tak kayak pinter, tak si bodoh.
Kasih pintar, kasih bodoh. Tuhan itu bener nih. Bodoh, pintar, bodoh, pintar. Pas bodoh ya kamu sih minta. Saya bilang Tuhan beri saya kecerdasan yang hebat. Kasih saya Tuhan kecerdasan yang hebat. Saya kelola tentang pengampunan ini. Saya masih ingat peristiwanya, tetapi saya tiadakan kemampuan saya untuk membalasnya. Ini orang tak sebel mencolot Singapura ini. Tak tiup aja mencolot Singapura ini. Kenapa? Saya punya kemampuan, saya punya kekuasaan, saya punya semuanya. Itu sebabnya ketika kemampuan untuk membalas itu tiada, maka dalam leadership Anda bisa menggunakan teori yang partisipatif. Ya, klasternya bisa berubah sehingga kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang fleksibel. Ya, bukan otoriter, tetapi fleksibel, berubah kepada partisipatif. Ya, hanya kemampuan membalasnya aja, memaafkan itu. Nah, ketika kita sudah menjalankan firman Tuhan, tandanya kita mengenal Tuhan, dan akhirnya adalah sempurnalah kasih Allah dalam kehidupan saya. Allah tuh begitu mengasihi saya, hadir demikian rupa dengan kasihnya. Oh ya, saya bisa ngampuni. Aduh, luar biasa ya. Yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kembali lagi, kewajiban untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Kewajiban, wajib, bukan hak ya. Kewajiban, wajib. Saya mau tanya sama, kita lebih banyak mana? Menuntut hak atau kewajiban? Hakku mana Tuhan? Aku sebagai anakmu, kau katakan, saya sampaikan malam hari ini. Perhatikan kewajiban kita untuk hidup sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Ya, saya sampaikan, sulit enggak? Enggak, ketika kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan itu Allah yang adil loh. Persisnya seperti apa? Terserah Tuhan. Dan itu kehidupan sangat pribadi, itu sebagai kekristenan itu pribadi. Dan bisa doa. Nunut ya aku ya, nunut ya doa no ya. Aku doa malam dong, nunut aku doa. Gak bisa. Hadir sendiri, doa sendiri, nikmati punya pengalaman secara pribadi bersama Tuhan. Ya sudah tanam ya. Haleluya, kunci kehidupan. Haleluya. Mau sepertimu Yesus. Yuk sampaikan. Disempurnakan selalu dalam, katakan. Yuk sama-sama. Yuk pakai berdiri. Kita semua sama-sama semuanya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala satu ini, memuliakan nama-Mu. Yuk angkat tangan kita sama-sama semua katakan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalan ini, memuliakan nama-Mu. Yuk kita akan
jemaat JKI Bos di tempat ini yang mau untuk hidup mengenal akan Engkau, kami akan berikan tahukan terlebih dahulu pada hidup kami bahwa kami memiliki tanda-tanda itu mengenal Tuhan, yaitu kami menuruti perintah Tuhan. Ya Bapakku yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan, inilah kehidupan kami, kehidupan yang terbatas ini. Yuk kita buka kedua tangan kita sama-sama. Haleluya. Berikan hidup kami kejutan-kejutan. Yang sakit kami menerima kesembuhan dalam nama Yesus, karena inilah rumah-Mu dan kehidupan kami adalah baik-Mu Tuhan. Rumah ini adalah rumah mujizat. Karena setiap kami semua ingin belajar untuk mengenal Engkau lebih dari hari yang kemarin. Kalau ada saudara yang datang dengan sakit penyakit, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Miliki kejutan sore malam hari ini. Kesembuhan berpihak kepadamu dalam nama Yesus. Kalau kau sedang mengalami sakit hati, luluh lantas, mari angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Katakan, Yesus, aku butuh Engkau. Berdoa kepada Yesus karena Dia adalah pengantara kepada Bapa. Dan malam hari ini ada kejutan yang indah. Bahwa kau pulang disegarkan, kau dipulihkan dalam nama Yesus. Kau disembuhkan, kau dipulihkan dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru yang boleh kita terima sore malam hari ini, yang memampukan kita untuk hidup, memiliki perbedaan, dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini. Haleluya. Mari pada sore malam hari ini kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Saya akan berdoa untuk setiap kita semua, supaya kita semua dipulihkan lebih dan lebih lagi daripada ekonomi kita. Tuhan, Kau melihat setiap kedua tangan kami yang terangkat. Kami sebagai manusia ekonomi ini Tuhan, kami membutuhkan sesuatu daripadamu, hikmat marifat yang daripadamu untuk kami mengerjakan hidup manusia ekonomi kami. Berikan pekerjaan bagi kami, pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang boleh mendatangkan banyak berkat bagi kehidupan kami pribadi, lalu kehidupan kami boleh jadikan sebagai berkat buat kehidupan yang lain dalam nama Yesus. Karena kami Kau panggil di berkat menjadi berkat. Angkat begini kedua tanganmu. Tuhan, turunkan berkat surgawi. Apapun yang kami kerjakan di dalam kebenaran firman-Mu, Engkau pasti bekerja secara hebat dan dahsyat melalui cara-cara-Mu Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Yang tidak bisa bagi manusia, bisa kami lakukan karena kami memiliki kuasa, kekuatan, kedahsyatan dari surgawi. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu, tambahkan daya kreativitas kami semua untuk kami mengerjakan kehidupan kami dan kami berbisnis dalam nama Yesus. Yang muda-muda Tuhan, Kau turunkan hikmat marifat-Mu secara khusus pada sore malam hari ini. Bila mereka mulai dari muda, mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka bukan generasi yang meminta, tapi generasi pemberi dalam nama Yesus. Setiap kami semua Kau bangkitkan sore malam hari ini, bukan menjadi generasi yang hanya menerima, tetapi kami ingin menjadi generasi yang lebih diberkati, yaitu memberi di dalam nama Yesus. Terima kasih. Setiap hari, setiap saat, setiap apa yang kami perbuat, pemikiran kami adalah pemikiran memberi, bukan yang mau menerima, bukan yang mau mendapatkannya, tetapi selalu ingin memberi dalam nama Yesus. Itu luaskan pengertian kami, luaskan wawasan kami Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan yang besar, yang hebat, kejutan itu ada, sehingga setiap kali kami bertemu dengan pribadi yang lain, kami selalu memberikan yang dari surgawi yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih. Berikan berkat keuangan buat kami semua dalam nama Yesus. Dan kami bukan menjadi generasi pengemis, kami bukan menjadi generasi yang berkekurangan secara finansial, tetapi kami generasi
yang berkecukupan, bahkan sempatkan kami menerima yang berlebihan Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menikmatinya dan kami boleh menyalurkannya berkat yang besar itu buat kehidupan yang lain. Terima kasih Bapak. Ini doa kami sore malam hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Ada revival, ada kebangunan di tempat ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sama-sama katakan haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya.